Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram yang saya hormati Ketua DKM Musholah Nurul Fadilah beserta pengurus yang lainnya yang sama-sama kita hormati pula orang tua kita Bapak Haji Misa. Alhamdulillah beliau hadir, mudah-mudahan senantiasa dikasih sehat sama Allah, dikasih panjang umur, hidup berkah. Yang sama-sama kita hormati segenap para alimil ulama, para asatiz, dan juga para tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, para hadirin wal hadirat, jamaah taklim pengajian gabungan yang insya Allah malam ini kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Malam ini kita masih dikasih sehat dan panjang umur, sehingga malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam riungan silaturahim pengajian gabungan yang kita adakan setiap malam Ahad. Dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Sholawat
dan juga salam tak lupa mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Yuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kepada semua umatnya sampai dengan yaumul qiyamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat-umat Rasulullah yang istiqomah di dalam ibadah, istiqomah dalam taat, istiqomah di dalam takwa. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Insya Allah keselamatan dan kebahagiaan akan kita peroleh. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, malam ini kita kembali ngariung dalam pengajian kita, walaupun keadaan pada malam hari ini sedikit ada rintik-rintik hujan, namun ini tidak mengurangi semangat kita untuk hadir. Justru kita patut bersyukur sama Allah, karena hujan ini adalah salah satu tempat di mana mustajabu doa. Nabi kita mengatakan ada dua tempat doa yang gak ditolak. Satu ketika turun hujan, yang kedua antara azan dan iqomah. Ya, alhamdulillah hujan turun semakin menambah keberkahan dan mustajabnya doa-doa kita. Amin ya robbal alamin. Malam ini nasihat yang saya sampaikan kita ambil dari seorang ulama yang bernama Syekh Hatim Al-Asom. Ya, Syekh Hatim Al-Asom. Beliau mendapatkan julukan Asom, artinya budak atau tuli. Padahal beliau ini nggak budak, nggak tuli, sehat pendengarannya, tapi ditelak dengan nama Asom, budak. Asal muasal ada kisah. Beliau Syekh Hatim Al-Asom ini kalau zaman sekarang bisa dikatakan punya warung, punya toko. Ada seorang perempuan cakep, dandanannya udah mantep dah, pengen belanja tuh ke warungnya Syekh Hatim Al-Asom. Ya, bibirnya udah pakai gincu, habis mandi, pakaiannya udah cakep, demplon dah. Ini perempuan sampai di warung Syekh Hatim Al-Asom, tanpa disengaja ini perempuan cerita, punya cerita kentut tuh di depan Syekh Hatim, seorang ulama. Kira-kira malu apa kagak tuh? Luar biasa, apalagi dia perempuan. Perempuan kan gede malunya. Ya, kalau zaman dulu, zaman sekarang mah perempuan udah nggak punya malu. Ya, betul Pak ya. Dulu malu-malu perempuan. Ini di hadapan Syekh Hatim kentut tuh perempuan, yang mukanya tadi seger, ceria, nunduk malu, tertunduk malu, udah cakep, ngentut, ya, malu. Ketika si perempuan itu ditanya sama Syekh Hatim, "Neng, mau beli apa?" Ditanya sama Syekh Hatim, kalau bahasa di kita dah, kita
Gambarkannya belanjaan di kampung kita. Mau beli cabai, Pak. Misalnya. Kata Syekh Hatim, apa? Gula. Tuh, begitu tuh. Syekh Hatim. Bukan cabai, Pak. Singkong. Pura-pura budak Syekh Hatim. Itu perempuan yang tadi mukanya merah karena malu udah ngentut di depan Syekh Hatim, hilang lagi rasa malunya. Ternyata yang punya warung budak. Ya, gua mau beli cabai, katanya beli gula. Gua tanya cabai lagi, singkong. Nah, alhamdulillah berarti dia nggak ngedenger gua kentut tadi. Nah, sehingga itu perempuan yang tadinya malu kembali ceria. Padahal Syekh Hatim ngedenger bener, danta jelas. Karena adab, beliau nggak mau memberi malu kepada itu si perempuan. Akhirnya beliau ini pura-pura budak. Dari situlah beliau ditelak dengan nama Al-Asom, Syekh Hatim Al-Asom, seorang ulama yang mendapat julukan budak atau tuli. Itu akhlak itu, Pak. Kita kan udah ada akhlaknya ya. Ngeriung nih berempat pos ronda. Ya, teman kita ada yang ngentut atuh. Wah, bahasa udah macam-macam udah. Bener nggak? Ya. Udah balik lu cebok. Tuh, debang kentut padahal. Ya. Masya Allah, itu akhlak. Jangan sampai kayak begitu. Iya, kalau teman kitanya orang yang udah biasa, yang sekiranya walaupun kita ledek bagaimana dia cuek, tapi kan ada orang itu karakternya beda-beda, sifatnya beda. Ada yang maluan, ada yang kagak. Kalau jatuhnya sama yang maluan kita ledek begitu, bisa-bisa purik dia. Nah, Syekh Hatim nih, gara-gara pura-pura budak nggak ngedengar kentut itu seperempuan, malaikat Jibril turun perintahin sama Allah, angkat derajatnya itu si Hatim menjadi wali kekasihku. Gara-gara begitu, Pak, diangkat menjadi seorang wali. Tuh, ya. Itu Allah ridho banget tuh sama Syekh Hatim. Ya, ridho luar biasa sehingga aibnya si perempuan itu hilang, tidak terdengar. Si perempuan yang tadinya malu, alhamdulillah jadi seger lagi dia, ceria lagi. Ini malam Syekh Hatim ngasih ilmu sama kita. Kita doain dulu dah, rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat kepada Syekh Hatim. Annahu, sesungguhnya Syekh Hatim qala berkata, al ajalatu minasyaiton illa fi khamsi mawadi'a fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajalah, apa itu ajalah? Tergesa-gesa, terburu-buru. Kalau kata bekatul, terdagar-dagar. Tuh, ya. Bekatul kan begitu. Bekasih, tulen. Yang kagak kita temuin bahasanya di kamus. Ya. Kalau terburu-buru ada di kamus, kalau terdagar-dagar orang ada. Ya. Tuh, dagar-dagar. Terburu-buru, tergesa-gesa, terdagar-dagar. Ay al-isra'u fil umur, yakni tergesa-gesa dalam urusan. Minasyaiton, itu sifatnya setan. Jadi kita nggak boleh terburu-buru, santai aja. Ya. Tapi santai jangan terlalu santai. Kita cuma dianjurkan sama Nabi jangan buru-buru, nyantai, tapi jangan terlalu santai. Karena apa Nabi melarang kita terburu-buru? Di balik terburu-buru, tergesa-gesa ada madarat. Contoh kecil, kita makan nih, ya, makan terburu-buru, apa yang terjadi tuh biasanya? Kelolodan, kata orang bekatul lagi tuh. Ya, iya, kelolodan. Ya, bahasa keren bener itu. Iya. Keselak, ya, kepelan bisa. Tuh. Itu hal kecil atau contoh kecil dari sifat terburu-buru ketika kita makan.
Apa madaratnya? Yaitu kesempatan, ya. Sehingga dengan kesempatan menjadikan madarat dalam diri kita. Orang yang tadinya serius banget makan, gara-gara kesempatan jadi nggak nafsu. Apalagi sampai batuk, apalagi sampai muntah, ya udah makannya. Bener gak? Tuh, karena kata Nabi, lewat sehatim jangan buru-buru, nyantai baik jadi orang mah. Gitu. Contoh lain, naik motor terburu-buru atau naik mobil terburu-buru, apa yang terjadi? Bisa jadi kecelakaan kita, bisa jadi kita nabrak atau kita yang ditabrak orang gara-gara buru-buru. Karena di sini dikatakan al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu adalah perbuatan setan. Kita nggak boleh buru-buru. Santai banget juga jangan. Makan sepiring 2,5 jam. Kesantaian juga. Ya Allah, abong-abong disuruh santai kita. Ya, santai bener. Tuh, ya. Nah, illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali dalam 5 hal, kata Syekh Hatim. Kalau yang 5 ini mah nggak boleh disantai sama kita, harus buru-buru dikerjain. Yang 5 nih, fa innaha min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena yang 5 ini adalah kelakuannya Nabi kita, sunnah Nabi. Yang namanya sunnah Nabi pasti banyak manfaatnya, moal ada madarat. Tuh, ya pasti manfaatnya banyak. Karena manfaatnya banyak, maka kita dianjurkan sama Nabi kita, sama Syekh Hatim, buru-buru dah urusan yang 5 mah. Ya, jangan disantain. Mana yang 5? Di sini kata Syekh Hatim, yang pertama it'amu dhaifi, ngasih makan tamu. Ya bahasa kita ngejamu dah, nyuguin tamu itu kudu diburu-buru. Apabila itu tamu udah nyampe di rumah kita, udah duduk, udah nunclok tuh di situ, jangan diajak ngomong dulu. Ini kan kita itu kelakuannya ya. Ada ence, ada mamang, ada uak datang, ngobrol dulu. Mang, tumben hari ini. Dari mana ini? Ya, jam segini udah nyampe. Ayo ngalor ngidul. Iya maaf ya, sampai lupa ngasih air acan-acan doh. Ya, kan orang kita itu begitu tuh. Ajak kongko terus. Ya, sampai lupa ngasih air, ngasih minum. Kata Nabi, kasih makan dulu. Udah dikasih makan baru diajak kongko, begitu. Besok kita rubah deh ya. Tuh, it'amu dhaif, ngasih makan tamu itu sunnah Rasul. Apabila tamu udah datang, udah nyampe, kasih. Tanya kalau perlu, Mang, mau apa nih? Air bening apa air butek? Tuh ya. Ya air putih apa kopi apa susu apa jus. Nah, kan keren itu. Ya. Tuh. Bini saya baru masak misan, Omang, baru mateng sayur gabus. Jangan pulang dulu, kita makan dulu bareng. Tuh, udah dikasih kopi, kasih cemilannya, kasih makan, kenyang tuh tamu. Baru ditanya maksud tujuannya. Ngomong-ngomong, ini Mamang kemari mau ngapain ya? Tumben. Gue jadi malu, udah kasih makan, udah kasih kopi, kok kesini kayak minjem duit ya, yang begini nih ya. Tuh, nah walaupun begitu juga dia tamu, ya tamu kudu disuguh ya, jangan ada ngegrutuk tuh di hati. Tahu begini orang gue kasih makan ya, jangan. Tuh, itu sunnah Nabi, kasih makan ya, kasih makan. Masya Allah, luar biasa itu, pahalanya gede ya, ngasih makan tamu. Itu sunnah Nabi. Di antaranya adalah kelakuannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kesohor Nabi yang paling bager itu. Ya, setiap bulan haji atau Zulhijjah dalam Duratun Nasihin, kenapa malaikat itu takjub dengan Ibrahim?
Ternyata Nabi Ibrahim itu setiap bulan Dzulhijjah selalu memotong 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor kambing tiap tahun itu, Pak. Tuh. Luar biasa. Ya, baca ada Duroh tuh. Ya. Kalau di Nurul Fadilah ada kayak gitu, dia kan dipotong, kasih be tiap rumah satu-satu. Ya. Potong dewek sama elu. Ya. Lah emang motong 100 gampang. Ya. Masya Allah, kasihin we anterin atu-atu. Asal jangan diangon, ini diangon. Ya. Iya. Tuh. Nabi Ibrahim, bahkan dalam kisah lain, Nabi Ibrahim itu nggak segan-segan memotong seekor sapi walaupun yang datang itu cuma anak kecil ke rumahnya. Anak kecil bertamu, dipotongin kambing, potongin sapi sama Nabi Ibrahim. Bocah datang. Karena Nabi Ibrahim menganggap orang yang selain ada di dalam rumah ini, siapapun itu, walaupun tetangga, itu tamu menurut Nabi Ibrahim mah. Tuh. Ya. Di rumah kita misalnya ada 5 orang, kita, bini kita, anak kita 3. Selain itu tamu udah. Mau tetangga nempel rumahnya kayak tamu. Wajib dijamu, harus sunnah Nabi, jangan koret kita. Tuh, ntar dibalas sama Allah, pahalanya gede. Nih satu hadis Nabi dah kita baca supaya besok bila mana kedatangan tamu kita kagak koret, gitu ya. Yang ngedenger di luar kalau besok kita datang kita dikopiin, begitu. Iya, jangan pelit dah jadi orang. Ya, dibalas sama Allah, gede pahalanya. Akhrajahu al-Baihaqi, mengeluarkan ini hadis Imam Baihaqi wa an Abdullah bin Umar bin As, dari Imam Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man at'ama akhahu minal hubzi, siapa orangnya yang ngasih makan saudaranya dari 1 buah roti, 1 doang. Elah, roti 1 berapa duit sih? Ya, paling 2.000 ya. Tuh, iya 2.000. Ya 2.000. Kalau sore itu datang, suka lewat depan rumah saya, roti anget 2.000-an, roti anget 2.000-an ya. Ada rasa kacang, ada rasa stroberi, 2.000 tuh atunya. Kasih tuh tamu roti atu, hatta yusbi'ahu, sehingga itu tamu perutnya kenyang. Ilok roti atu kenyang kan. Kalau di kita mah gak kenyang. Kalau di Arab dah coba ke sono kita. Ya, kalau kita pernah ke Arab, beli roti kan selonjor kayak alu buat numbuk uli ya. Panjang bener itu. Ya murun tuh kayak gitu mah kenyang. Ya. Roti 1, sehingga itu tamu bahasanya udah terganjal dah perutnya dari rasa lapar. Wasaqohu minal ma'i, kemudian dia ngasih minum saudaranya dengan 1 gelas air, hatta yurwiyahu, sehingga tenggorokannya itu si tamu saudaranya itu merasa hilang dahaganya. Ya, 1 roti sama segelas air. Kalau kita kan kalau cuma segelas air sama 1 roti malu nggak Pak? Malu ya, malu paling enggak ya emang segelas air sama segelas. Tapi rotinya kadang-kadang ada 4 ada 5 ya. Kalau cuma 1 malu kita. Tuh, apalagi yang datangnya ustad ya. Lu atu ya, itu kan malu bener kita. Ya yang datangnya lurah, apalagi yang datangnya camat, lah lebih malu lagi timbang roti atu mah. Ya kadang-kadang ayam kita kandangin, besok mau datangan camatannya, tuh, ya kita kandangin ya, iya, tuh. Kita mah kadang-kadang masih rada bager dah, air 1, kadang-kadang rotinya 5. Ini Rasul ngegambarinnya cuma 1 doang, dari 1 roti dan seteguk atau segelas air, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nilai pahala. Diucapkan oleh Nabi kita, ba'uda minan nari, bakal dijauhin itu orang dari neraka. Berapa jauhnya? Sab'a honadiko, sampai 7 hondak. Hondak apa sih Tad? Tahu 7 hondak be, begitu ya. Iya.
Di sini ditafsirin kullu hondakin masiratu sab'i mi'ati amin. Satu hondaknya diukur perjalanan sejauh 700 tahun lamanya. Kita jalan 700 tahun udah nyampe mana tadi ya? Pusing. ya. Mungkin itu 700 tahun satu hondaknya itu tuh satu hondak. Ini kan 7 hondak. Berarti 7 kali 7 49 4.900.000 tahun perjalanan. Udah ledik kalau kata orang dulu menjalanan sama kita ya. Ya Allah, itu dunia udah keputeran berapa ribu kali kita jalan segitu. Ayo muter. Itulah dijauhin orang dari neraka sampai 7 hondak atau dengan ukuran perjalanan 4.900.000 tahun. Jauhnya neraka dari diri kita cuma gara-gara ngasih makan saudara kita satu roti sama segelas air. Tuh. Loh kita masih mau kudu koret besok. Ya. Iya, insya Allah. Nih, Sholah Nurul Fadilah pengurusnya pahalanya udah gede banget malam ini ya. Ini berapa roti sepiring tuh? Ya, atu kan segini atu ya. Ini atu ini Pak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sama jeruk. Tuh ya, udah gede banget pahalanya. Air bukan cuma satu. Ya, berapa biji tuh air? Insyaallah pengurus Mushola Nurul Fadilah Allah jauhin dari neraka sejauh-jauhnya begitu ya. Insyaallah tuh. Makanya kalau giliran dapat pengajian teh jangan kudu pada nolak baik kita. Nilai pahalanya gede. Yang kedua, dalam hadis Nabi juga dikatakan dalam kitab Durratun Nasihin itu ada di bab birrul waliden kalau nggak salah. Dalam kitab Durrah di bab birrul waliden satu hadis pernah dikatakan begini artinya nih. Siapa yang ngasih makan tamu kemudian makanannya dimakan sama tamu. Makan sama tamu tuh. Satu suapnya itu makanan karena diberikan oleh tuan rumahnya dengan ikhlas, dengan ridho, akhirnya itu si tamu makan, satu suapnya Allah kasih pahala haji dan umroh yang mabrur. Tuh, sesuap itu tadi ya. Makan roti sesuap, kelolodan Pak. Ya, ini bisa 2 suap, 3 suap kita, bener gak? Berarti dari satu roti kalau 3 suap 3 kali pahala haji, 3 kali pahala umroh yang mabrur. Kalau sejak mah kita berangkat belum tentu mabrur. Ya. Iya belum tentu mabrur. Kadang-kadang kita apalagi kita berada di rodoh yang tempatnya sempit. Gedeg bae sama orang. Kenapa? Masya Allah Pak, lebay itu mah kita pahala aja udah diinjak sama orang. Kan begitu ya. Kali kita sila bisa begini enak lah, orang bisa di sono mah. Rodoh emang lega. Ya. Ya paling sepetakan sawah dah. Itu ya petakan yang kecil. Jutaan orang dari setiap penjuru dunia pengen masuk semua ke situ. Bagaimana kagak mau keinjak pahala kita? Ya. Sholat kayak kadang-kadang kita sujud bukan di sejadah, di pantat orang kita sujud begitu. Nyariin sejadah udah susah udah. Tuh rodoh tuh. Ya. Kita berangkat begitu dari rumah sejak banget pengen ke rodoh sampai sono kaki kita keinjak nyumpain bae di hati kita orang mau mampus tuh orang. Lah bagaimana mau mabrur itu pahala yang begitu. Ya, haji yang begitu. Ya, daripada begitu ngegrutu bae kita di Mekah mendingan kita makan roti. Mabrur tuh ya. Iya kan? Hajinya mabrur, umrohnya mabrur, nggak susah-susah kita ke Mekah. Tuh. Itu luar biasanya pahala ngejamu tamu. Nah, bagaimana caranya kita ngetesnya manfaatnya ini ilmu kita? Karena kata Nabi ilmu manfaatin. Kita tes besok dah yang hadir malam ini. Siapa be ya main nih?
Umpamanya nih, saya besok ke rumah Ustadz Wacep, kira-kira sediain nggak sama dia gitu ya. Kalau nggak disediain, ilmunya bermanfaat kan gitu ya. Kalau besok keluar kopi ya, dua segala macam keluar, berarti beliau mengamalkan ilmu, manfaat tuh ilmunya. Itu cara ngetesnya Pak, manfaat ilmu apa kagak. Besok kita mampir dah ke rumah Tala nih ya. Iya, mampir kita kopiin apa kagak, apa dimanyunin ya, orang manfaat ilmu ya. Nah gitu ya. Satu, urusan ngejamu tamu, apalagi itu tamu udah nongkrong di rumah kita, udah nyampe di rumah kita, itu masalah nggak boleh disantain, buru-buru tuh keluarin kalau emang ada. Kalau nggak ada ya air putih mah tuh, setiap rumah orang pasti punya air putih mah ya. Abong orang punya air putih acan-acan mah begitu kan ya. Air putih sampai kagak nih misalnya, emang gua mau air gue beli ya, segalon sekarang berapa tuh ya, 20.000. Kebetulan lagi kering pisan, dateng lu ya, kagak ada air pisan, ilok tamu gua kasih air keran ya. Nah ya bagaimana tuh kalau begitu? Nah kalau begitu cukup tetap kita jamu lah tamu itu dengan apa? Dengan muka yang ceria, senyuman yang manis. Itu juga salah satu jamuan kita kepada tamu ya, tidak bermuka masam, tidak bermuka cemberut, walaupun itu tamu tujuannya mau bikin kita ribet. Nah itu kata Syekh Hatim, yang lain kalian boleh nyantai ya, tapi urusan ngejamu tamu mah harus diburu-buru tuh. Nah satu, paham gitu Pak ya? Iya dah. Yang kedua, dari 5 perkara yang harus diburu-buru, apa yang nomor 5-nya? Watajhizil mayyit bil ghusli wa takfin wa sholati alaihi wa dafni idza mata yakinan. Ngurus mayit. Tuh. Kalau ada orang mati, bruk, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Idza mata yakinan, kita udah yakin dia benar-benar udah mati, udah meninggal, buru-buru diurusin, bil ghusli mandiinnya, wa takfin ngebungkusnya, wa sholati alaih nyolatinnya, wa dafni ama nguburinnya itu disegerain, jangan disantain ya. Tapi idza mata yakinan, kalau benar-benar dia udah mati, harus benar-benar, jangan kata kita doang manggil ustad ya. Ustad coba lihat itu masih ada apa kagak. Kata ustad udah ora ini mah, jangan datang kita ambil keputusan baik, panggil lagi yang ahlinya. Siapa? Dokter ya. Dirabat-rabat, dipegang sama dokter, bener udah kagak, baru kita beritain tuh di musola, beritain di apa namanya, di masjid. Jangan sampai itu orang masih ada napasnya udah diberitain innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Itu ada kejadian Pak, ada. Almarhum anaknya Pak Haji Rohim ya, daerah Bapak Maksum sono, itu diberitain jam 12 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asar masih ada ya. Coba itu kalau begitu, nah, sama ngedoain orang mati itu ya. Masya Allah, walaupun pada intinya beliau ini tetap meninggal juga ya, tapi kita kan idza mata yakinan, kalau bener-bener udah yakin. Jangan belum yakin udah diberitain, jangan tuh begitu ya. Hati-hati kalau begitu ya, kalau ntar didiri lagi gitu kan ya. Masya Allah tuh ya, siapa tahu cuma pingsan doang. Urus tuh jenazahnya kalau benar-benar yakin si mayit itu udah, atau orang tersebut udah meninggal. Jadi jangan disantain Pak ngurus mayit ya. Bila mana udah terdengar berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, masyarakat sekitar bantu ya. Keluarga menugaskan, yang satu pergi dah ke rumah Amil, tengokin Amil buru-buru ya. Yang satu lagi tugasin ke pasar ya, beli kain kapan, beli tikar, beli payung, begitu kan ya. Yang satunya lagi tugasin lagi ke sono ke makam, gali kuburan tuh begitu. Tugasnya bagi-bagi
Ya, supaya proses ngurus jenazah itu cepet. Ustadz, bagaimana nih kalau nunggu saudaranya? Jangan dah, kalau bisa mah, kasihan mayit. Ya, kata Nabi, semakin lama mayit berada di dunia semakin tersiksa. Begitu. Apalagi yang tukang maksiat dan dosa mah dientar-entar, semakin tersiksa. Ini kenapa belum diurusin, kata Amil, nunggu saudaranya. Emang saudaranya mana? Sono di Papua. Lah kapan nyampenya? Ya, iya, meninggal Cibuntu, saudaranya di Papua, udah dikabarin, belum orang nyambung ya. Tuh, ya, udah kubur baik dah. Ya, jangan kudu nungguin anaknya, nungguin saudaranya. Karena semakin lama si mayit berada di dunia semakin tersiksa. Ya, udah dimandiin, udah dikapanin, udah disolatin, udah dimakamin mah beres dah. Ya, itu kewajiban kita. Kata Syekh Hatim Al-Asom, urusan lain silakan kalian santain, tapi urusan ngurus jenazah mah harus diburu-buru. 2 tuh, paham ya Pak ya? Iya. Berapa ini? Udah Isya ya. Satu lagi dah. Bagian nggak sudah kita dia. Iya. Orang lagi hujan pulang mana? Ya, hujan. Iya. Iya. Pulang di rumah mah kagak ada donat kita. Di sini bareng-bareng. Di sini minta kopi kayak kita dikeluarin. Nah, ini air doang, kopi lah keluar ntar ya Pak. Tuh, mana udah saya bahas tadi nomor pertama. Itu ya. Ya, yang ketiganya apa nih? Yang ketiga, kata Syekh Hatim, ini mah nggak boleh disantain, harus buru-buru. Apa yang ketiga? Wa tazwijul binti idza balagot. Ngawinin anak wadon. Ida balagot, apabila itu anak wadon udah baleg. Ya, atau udah ketemu sama jodohnya, jangan disantain. Bocah udah lengket banget, ya. Ntar dulu nungguin dia dapat kerja. Sekarang katanya belum kerja. Dan ntar bininya mau diempanin apa? Tuh, bocah udah lengket banget masih ditahan-tahan. Pak, kerjaannya belum datang, belum jelas, belum dapat tuh kerjaan. Kalau dapat kerjaannya buru-buru, kalau masih 2 tahun, nah ini takut kita. Punya anak wadon ribet Pak. Masih gampangan kita ngurusin kambing sama ngurus bocah wadon mah. Kenapa? Orang wadon mah kita tahu sendiri. Kelihatan rambutnya, kapan dilarang sama agama kita, betul? Tuh, kelihatan betisnya, dilarang juga. Ya, kelihatan lengannya, haram. Kalau bocah laki kita, ya bocah laki pakai kolor doang ya kita nggak dosa bapaknya. Ya nggak ada yang ngelaporin lagi, Mang. Oh no, anak pakai kolor doang. Lah emang apa? Ya, anak gua pakai kolor doang. Lah kagak dosa. Coba kalau anak wadon, Pak. Bang, lah ono anak wadonnya di jembatan cuma pakai kolor doang. Waduh, ya gawat kita. Tuh, perempuan mah semuanya aurat kecuali wajah, itu pun dalam sholat. Kalau di luar sholat mah jami'u badanihi, kata dalam Sapinah ge, ya. Aurat perempuan di luar sholat mah seluruh badan. Tuh, bahkan suaranya ge perempuan mah aurat. Kalau anak kita keluar dari rumah rambutnya kelihatan, anaknya dosa, bapaknya di rumah yang nggak tahu pun kebawa dosa. Tuh, anaknya kelihatan betisnya, anaknya dosa, bapaknya dosa juga. Kenapa? Karena bapak yang wajib mendidik anak-anaknya. Tuh beratnya begitu, Pak. Kalau orang laki kita nyantai orang laki mah. Lagian orang laki mah fitnahnya sedikit. Ya, pulang jam 11, pulang jam 12. Nih, walaupun kata kita nggak uruk, masih ada pantasnya orang laki mah. Ya, Pak ya. Bener nggak namanya orang laki? Masih ada pantasnya, masih ada urupnya pulang jam 11 12 walaupun nggak kerja ge, cuma begadang nongkrong doang. Pantes. Coba anak wadon.
kerja kagak, pulang jam 12. Anak siapa sih itu peluyuran bae wadon-wadon tuh ya, apalagi sampai orang balik mah ya Allah, fitnah. Makanya kalau anak udah balik, apalagi udah ada yang ngelancongin, dadah jangan lama-lama. Masalah urusan rezeki mah bukan urusan kita, bukan urusan bapaknya. Rezekimu urusan Allah. Tuh anak udah kerja kek atau belum kek, nanti urusan rezeki mah Allah yang ngatur. Yang penting mah dia selamat dari maksiat dan terhindar dari fitnah. Udah be, kawinin dah ya, asa grecek-grecek ya kalau kata orang Cibuntu mah, panggil amil ya, nikahin dah, yang penting sah. Udah sama lah sebodoh teuing nanan kita jadi bapaknya nggak dosa, maka itu hukum mendidik si perempuan tersebut jatuhnya kepada siapa? Suaminya. Tuh kan kita bebas ya. Kan dia Nabi itu ngajarin kita begitu, kalau punya anak wadon buru-buru kita kawinin. Susah banget Pak ngurus orang wadon, apalagi zaman sekarang ya, budayanya udah bobrok ya, udah ribet dah. Perempuan-perempuan zaman sekarang ngikutin ini, ngikutin itu, yang padahal itu adalah larangan menurut agama kita. Naudzubillah min dzalik dah. Karena sekarang nih bapak-bapak nih yang punya anak wadon, saya juga punya anak wadon ya, yuk sama-sama kita didik anak kita biar bener ya. Kalau besok anak kita udah gede, ada yang ngelancongin, kita sebagai orang tua kudu tegas. Jangan polisi doang yang tegas, jangan tentara doang yang tegas, kita kudu tegas. Ada lancongan nih, tanya langsung, dari mana lu tong? Dari Lobang Baya tuh ya, misal ini ya. Oke dah kalau begitu mah, ini hari lu mau ngapain ke rumah? Ya, kan biasanya bocah kalau ditanya begitu malu-malu Pak ya, lancong anak bapak ya. Mau serius nggak sama anak gua? Insya Allah serius Pak. Kalau emang lu serius, cukup hari ini lu datang dewekan, besok lu datang bawa emak lu, bawa bapak lu datang kemari. Tuh tegas kan kita begitu ya. Iya. Kalau kita tanya mau serius enggak? Belum Pak, baru pengen main-main doang. Lah kalau main-main jangan sama anak gua. Emang anak gua mainan? Nah, tegas kudu begitu ya, jadi orang tua mah. Ini zaman sekarang mah masih ngikutin zaman dulu baik ya, orang tua teh asal lancongan datang dikasih martabak sama rokok jinggo sebungkus. Ya, udah tong ya lu ongko-ongkonya, gua mau di kamar. Lah mungkin enak baik itu bocah Pak. Bener nggak? Orang dulu kan begitu ya. Iya. Apalagi dulu mah ya, anak dilancongin. Ya nek kita keluar, malu ada lancongan, biarin dia berdua biar jonjon. Lo jonjon bener. Ya Allah, dosa kita. Naudzubillah min dzalik. Kita dikasih martabak anak kita di apa namanya, diobok-obok. Naudzubillah min dzalik. Tuh, dosa kan? Karena gue udah tegas dah. Kalau ada lancongan, tongkrongin kita di situ. Mual bakal berani apa-apa dia. Ya, kalau emang mau serius. Hari ini lu datang sendiri, besok lu datang bawa orang tua lu. Tuh. Jangan kita lihat anak kita masih sekolah, jangan kita lihat anak kita belum punya kerjaan. Yang penting anak kita terhindar dari maksiat, kita pun terhindar dari dosa. Begitu Pak ya. Ya, mohon maaf, emang orang dulu kan suka begitu Pak ya. Suka begitu kalau ada lancongan datang teh ya, asal ditentengin ya udah jong-jong baik kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, yang lain kalian boleh santai, tapi nomor 3 ini kata Syekh Hatim harus diburu-buru. Apa yang 3 teh? Mengawinkan, menikahkan si anak perempuan. Kalau kita punya anak perempuan, idza balagot, apabila anak perempuan kita udah baleg, apalagi udah ada yang lancongin. Kudu tegas jadi orang tua. Kalau anak kita mau dibawa kemana-mana, izin. Jangan main izinin baik ya Pak, mau ngajak Neng jalan-jalan kemana? Ke Sumarekon. Kalau sama gua di tengah, gua izinin. Tuh, orang laki kalau buset lah bapaknya ngikut ya. Bagaimana ceritanya mau bakal jadi mak? Ya kalau kita biarin, iya di sini mah ya kita ada kita, di luar siapa tahu. Cuma gara-gara pegangan tangan juga kan dosa. Jangankan pegangan tangan, pandangan nempel badan si laki dengan badan si perempuan,
yang bukan muhrim itu dosa. Bukan cuma si perempuan yang dapat dosa, bapaknya di rumah yang kagak tahu apa-apa pun kebawa dosa. Itulah sulitnya ngurus anak wadon ya Pak ya. Kannya Nabi nganjurin buru-buru dah tikahin kalau ada jodohnya mah. Tapi kalau belum ada jodohnya jangan ditawar-tawarin ya. Iya, apalagi masang spanduk mah menerima. Iya, menerima orang laki ya. Siapa B katanya. Ya, kalau berminat ya ada nomor HP-nya, nomor teleponnya di bawah. Ya, kalau begitu mas saya daftar kan ya. Iyalah, ada yang begitu saja. Ya Allah, jangan sampai begitu. Artinya ya kalau memang udah ada jodohnya, daripada timbul maksiat lebih baik dinikahin. Paham gitu Pak ya? Dah 3 dah. Ya. Jadi kata Syekh Hatim, buru-buru perbuatan setan. Illa pihom simawadia, kecuali yang 5. Yang 5 mah harus diburu-buru. 1, apabila tamu udah nyampe ke rumah kita, buru-buru dijamu. Yang kedua, bila mana kita yakin seseorang udah meninggal dunia, segera urus jenazahnya. Yang ketiganya, bila mana kita punya anak perempuan udah balik, udah ada jodohnya, segera tikahkan. Jangan sampai kita lalaikan, takutnya kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Dah segitu aja taklim kita. Saya malam ini ada tahlil juga Ustaz ya, Bapak Sain. Betulan malam ini 3 hari dah. Hujan begini takut nggak ada yang datang. 2 orang nggak datang, Ustaznya lama banget lagi ya. Ya, takutnya ngarep-ngarep begitu. Dah, saya cukup segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, mohon maaf banyak bercandanya. Ya, karena emang begitu cara saya menyampaikan supaya mudah dipahami dan tidak jenuh kita ya. Kalau sambil kongkok, ya udah kayak kongkok beda. Insyaallah mudah-mudahan walaupun cuma 3, 2 lagi insyaallah kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bahas lagi. Mudah-mudahan yang 3 ini kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ilmu kita jadi manfaat. Ilmu yang manfaat insya Allah terus ngalir ngocor pahalanya walaupun kita sudah terpendam tanah, sudah meninggal dunia, insya Allah ilmu manfaat pahalanya akan terus sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama buat saudara-saudara kita saat ini banyak banget musibah Pak, Masya Allah. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita dimanapun berada yang saat ini sedang tertimpa musibah, Allah kasih sabar, Allah kasih ikhlas, Allah kasih ridho di dalam menerima musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, juga kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini lagi pada kurang sehat, lagi sakit. Mudah-mudahan dengan doa kita malam ini yang pada sakit segera diangkat penyakitnya sama Allah. Ya, dikasih sehat ya supaya mereka semua bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya, terlebih khusus saya dapat WA nih dari Ustadz Sutami Amil Gopur ya. Iya, Ustadz Gopur lagi kurang sehat. Beliau saat ini dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo ya. Ustadz Gopur, Amil Gopur ya. Beliau lagi kurang sehat. Saya dapat WA-nya kemarin Jumat. Belum dapat informasi lagi udah pulang atau belum. Tetap doa kita berikan buat beliau. Ya mudah-mudahan beliau segera dikasih sehat sama Allah. Karena tugas Amil berat ngurus masyarakat. Apalagi sekarang lagi musim banyak orang meninggal. Kesian Amil yang ada ya. Mudah-mudahan beliau cepat sehat, bisa ngurus masyarakat kembali dan bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.